Pernahkah kamu bertanya, bagaimana rasanya berdiri sendiri, melawan seluruh keyakinan satu negeri? Bagaimana rasanya diuji oleh Allah dengan api, dengan kehilangan, bahkan dengan perintah untuk menyembelih anakmu sendiri? Inilah kisah seorang nabi, sang pencari Tuhan sejati. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim lahir di Babilonia, sebuah negeri yang megah, namun tenggelam dalam kesyirikan. Setiap sudut kota dihiasi patung. Dewa-dewa dari batu dan kayu dipuja-puja. Dan yang membuat patung-patung itu adalah ayahnya sendiri, Azar. Sejak kecil Ibrahim merasa ada yang salah. Ia melihat ayahnya membuat patung. Kemudian orang-orang menyembahnya. Ia bertanya, "Ayah, mengapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa menolongmu?" Namun pertanyaannya ditolak. Ia dianggap pemberontak. Hati Ibrahim tidak bisa dibungkam. Ia terus mencari siapa Tuhannya yang sejati. Suatu malam Ibrahim memandang langit. Ia lihat bintang bersinar terang. "Ini Tuhanku," katanya. Tapi saat bintang tenggelam ia berkata, "Aku tidak suka yang tenggelam." Lalu ia lihat bulan, kemudian matahari, namun semuanya tak abadi. Akhirnya Ibrahim menyadari, Tuhan bukan ciptaan, Tuhan adalah pencipta. Ia berkata, "Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surah Al-An'am ayat 79. Ibrahim mulai berdakwah. Ia mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala, tapi tak ada yang mau mendengar. Suatu hari, saat mereka pergi ke pesta besar, Ibrahim masuk ke kuil berhala. Ia hancurkan semua patung, kecuali satu, yang paling besar. Ia gantungkan kapak di lehernya. Saat mereka kembali marah dan bingung, Ibrahim berkata, "Tanyakan saja pada berhala besar itu, jika ia bisa berbicara." Kaumnya sadar, patung-patung itu tak punya kuasa, tapi kesombongan mereka lebih besar dari akalnya. Mereka memutuskan, Ibrahim harus dibakar. Api besar dinyalakan. Bara menyala tinggi, Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam kobaran api. Namun, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Api yang menyala menjadi dingin. Lalu Ibrahim keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Kaum itu pun terdiam, namun hanya sedikit yang beriman kepada Ibrahim. Ketika dakwah Ibrahim makin kuat, kabarnya sampai ke telinga Raja Namrud, seorang penguasa sombong yang mengaku sebagai Tuhan. Ia pun memanggil Ibrahim, dan terjadilah perdebatan hebat. Namrud bertanya, "Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud membalas, "Aku juga bisa. Aku bisa bebaskan orang yang dihukum mati dan bunuh orang yang bebas. Bukankah itu juga menghidupkan dan mematikan?" Ibrahim tak terpancing. Ia menjawab, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka, terbitkanlah ia dari barat." Namrud terdiam, tak mampu menjawab. Tak ada lagi argumen, logika Ibrahim menghancurkan kesombongannya. Tahun demi tahun berlalu. Di usia senja, ketika rambut telah memutih dan tubuh mulai melemah, Ibrahim belum juga dikaruniai seorang anak. Sarah, istrinya yang setia, telah menemaninya bertahun-tahun lamanya. Tapi rahimnya telah menua, dan belum juga hadir seorang buah hati. Namun Sarah bukan wanita biasa. Ia tahu suaminya seorang nabi. Ia tahu bahwa harapan tak boleh mati sebelum Allah berkata selesai. Maka suatu hari, Sarah berkata dengan air mata dan keikhlasan, "Ambillah Hajar budakku, dan nikahilah dia. Mungkin Allah akan memberimu anak darinya." Hajar pun dinikahi, dan tak lama setelah itu Allah mengaruniakan seorang anak laki-laki dari rahim Hajar, seorang bayi mungil bernama Ismail. Tangisan kecilnya membelah keheningan tenda Ibrahim. Doa puluhan tahun kini berubah menjadi kenyataan. Ibrahim sangat bahagia. Tapi Allah sedang menyiapkan ujian baru. Suatu malam Allah memerintahkan Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bawalah Hajar dan bayimu Ismail menuju sebuah lembah tandus." Tanpa tanya, tanpa protes, Ibrahim taat. Ia ajak Hajar dan Ismail menempuh perjalanan jauh,
melewati bukit dan lembah. Hajar memeluk Ismail yang masih menyusu. Mata Ibrahim menatap ke depan, tapi hatinya gelisah. Akhirnya, mereka sampai di suatu tempat. Sepi, gersang, tak ada pohon, tak ada sungai, tak ada satupun manusia. Itulah Makkah. Ibrahim berhenti. Ia letakkan bekal, sekantong kurma, dan sedikit air. Hajar melihat gelagat aneh. Ibrahim berbalik, hendak pergi. Tak berkata sepatah kata pun. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Ibrahim berhenti, menoleh perlahan, dan mengangguk. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hari demi hari berlalu. Bekal mulai habis. Matahari makin panas. Ismail menangis kehausan. Tubuh mungilnya mulai lemah di pelukan ibunya. Hajar panik. Ia letakkan Ismail, lalu berlari mencari pertolongan. Ia naik ke Bukit Syafa, menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Lalu ia turun dan naik ke Bukit Marwah, mencari tanda-tanda kehidupan. 7 kali ia bolak-balik. Air mata bercampur debu di wajahnya. Tapi ia tak menyerah. Dan di saat lelah menguasainya, ia mendengar suara. Ia melihat sesuatu bergerak di dekat kaki Ismail. Dari bawah kaki bayi mungil itu, muncullah air. Air yang memancar dari tanah tandus. Air yang menghidupkan kembali harapan. Zam-zam, zam-zam, kata Hajar. Ia berusaha menampung air yang terus mengalir. Itulah air Zam-zam. Mata air yang tak pernah kering hingga hari ini. Beberapa tahun kemudian Ismail tumbuh menjadi anak yang patuh. Lalu datang perintah yang mengguncang jiwa. Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Dalam mimpi perintah itu datang berkali-kali. Dan ia tahu, itu dari Allah. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ibrahim membaringkan anaknya. Air mata menetes, dan saat pisau hampir menyentuh leher Ismail, Allah panggil Ibrahim, "Engkau telah membenarkan mimpi itu." Lalu Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba dari surga. Beberapa tahun kemudian bersama anaknya Ismail, Ibrahim pun membangun rumah pertama di bumi untuk menyembah Allah, Ka'bah. Di antara debu dan batu, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Dari Makkah inilah, ajaran Tauhid kembali disebarkan. Dan kelak, dari keturunan Ibrahim, lahirlah penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim bukan hanya seorang nabi, ia adalah simbol keteguhan iman, seorang hamba yang diuji, tapi tak pernah ragu pada Tuhannya. Karena itu, Allah mengangkatnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan hari ini, setiap Muslim menyebut namanya dalam doa dan salawat. Semoga kita semua bisa meneladani iman dan keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin.